Kembali malam, pemirsa, karut-marut kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia menemukan titik terang. KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan 2 alat bukti permulaan dan melakukan gelar perkara hingga meningkatkan status kasus ini ke tingkat penyidikan. Syafruddin diduga terlibat korupsi terkait penerbitan surat keterangan lunas kepada obligor BLBI Syamsul Nur Salim yang diduga telah merugikan negara sebesar 3,7 triliun. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan Syafruddin disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang tindakan korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara bersama-sama dan melawan hukum. Silakan langsung Bu Basaria untuk menyampaikan. Sebelumnya, Syafruddin juga diketahui merupakan tersangka atas skandal hak tagih terhadap Bank Victoria. Kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung. Harusnya masih ada kewajiban dari obligor sebanyak 3,7 triliun yang belum ditagihkan. Namun pada bulan April 2004, tersangka SAT selaku Ketua BPPN mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham terhadap Syamsul Nur Salim atas kewajibannya kepada BPPN. KPK kembali membuka penyelidikan pemberian surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Perkara ini pernah dihentikan penyidikannya di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Penghentian tersebut membuat kucuran uang negara sebesar 138 triliun rupiah hingga kini tidak jelas pertanggungjawabannya. KPK mulai mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan surat keterangan lunas atau SKL obligor BLBI sejak 2008. KPK menduga penerbitan SKL telah menjadi alasan para penghutang BLBI tidak membayar utang mereka kepada negara, sehingga uang negara sebesar 138 triliun rupiah menguap. Pemeriksaan terhadap mantan Menko Perekonomian era Presiden Megawati Soekarno Putri Kwik Kianji oleh KPK Kamis pekan lalu menjadi sinyal kuat bahwa KPK kembali membuka kasus tersebut. Usai diperiksa KPK, Kwik mengaku dimintai keterangan karena pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian dan berurusan dengan BLBI. Pak Kwik komentar gimana Pak? Komentar apa aja yang ditanyakan Pak Kwik tadi? Rahasia. Tidak ada komentar. Betul rahasia, betul rahasia. Apa itu rahasia? Dan minimal soal bagaimana pengambilan kebijakan itu sebenarnya sudah tepat atau tidak Pak? Pak Kwik. Kenapa? Sudah tepat atau tidak Pak pengambilan kebijakan? Terkait apa Kwik? Selain Kwik Kianji, KPK juga telah meminta keterangan sejumlah mantan menteri seperti Menteri BUMN Laksamana Soekardi dan mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN Igede Putu Arya. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli juga pernah diperiksa KPK. Karena semua tahu itu aset tidak memenuhi syarat gitu Pak. Jangan nyebut-nyebut nama lah, nanti juga akan kebuka di pengadilan. Ya, akan kebuka di pengadilan. Ya, terima kasih. Rekomendasi apa Pak? Berdasarkan impres yang dikeluarkan Bu Mega Pak, itu bagaimana Pak? Karena kalau tidak ada itu SKL BLBI dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri berdasarkan Inpres nomor 8 tahun 2002 dan TAP MPR nomor 6 dan 10. Diduga SKL menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan atau SP3 tahun 2004 silam. Sehingga pemeriksaan terhadap sejumlah penerima aliran dana yang membuat negara merugi sebesar 138,4 triliun rupiah pun menguap. Tim Liputan Metro TV.
Dan kini pemirsa, saatnya kita mengetahui hot issue media Indonesia. Sudah hadir bersama kami editor harian media Indonesia, Ade Alawi. Bung Ade, di tayangan yang baru saja kita saksikan, ada informasi bahwa ini kasus BLBI memasuki babak baru. Ya. Tentunya juga akan menjadi sorotan di media Indonesia. Bagaimana ulasannya? Ya, pertama harus kita apresiasi adalah langkah dari KPK ya, di bawah Agus Raharjo. Karena kalau kita lihat dari KPK sebelum-sebelumnya, jilid-jilid sebelumnya ini hanya janji-janji. Tetapi Agus Raharjo membuktikan bahwa lembaga anti rasuah ini serius mengusut tuntas, membongkar kasus BLBI yang ini kan kalau kita hitung sudah 20 tahun ya, sejak 97 eranya Soeharto. Dan ini tidak tanggung-tanggung kerugian negara ini berdasarkan audit BPK 138 triliun rupiah. Dan KPK hari ini tadi mengatakan bahwa akan membongkar kasus BLBI karena bagaimanapun juga ini luar biasa kasus ini. Dan untuk satu kasus saja, kasus Samsul Nur Salim, penggelontoran dana kasus Salim dan kemudian juga pemberian SKL, surat keterangan lunas yang diberikan oleh Kepala BPPN Alasad Tumenggung, ini kerugian negara di atas IKTP 2,3 triliun, dan ini kerugian negara untuk satu bank saja ini 3,7 triliun. Jadi kita harus mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KPK. Karena gini, karena saya melihat bahwa kami melihat bahwa KPK eranya Agus Raharjo ini tidak hanya bersemangat untuk OTT, tetapi juga kasus-kasus yang mangkrak ini dia tekunin, ini kemudian dia usut seperti kasus BLBI. Dan ini luar biasa tekanan politis yang saya kira juga nantinya. Karena begini, karena SKL itu keluar ini dipayungi oleh Impres. Tahun 2002 eranya Presiden Megawati. Artinya mau tidak mau nanti KPK juga akan memeriksa mantan Presiden Megawati Soekarno Putri secara apa namanya runutnya seperti itu. Oke, kita harapkan ini dapat terus bergulir penyelidikannya, begitu ya Bung Ade. Kita beralih ke judul yang kedua, hot issue yang kedua ini masih melanjutkan hot issue yang kemarin, Bung Ade, di edisi sebelumnya, yakni terkait dengan politik identitas. Bagaimana sebenarnya? Ya, jadi gini, jadi kami mencermati bahwa Pilkada DKI ini adalah, boleh kita katakan, era kebangkitan politik identitas. Karena dianggap efektif politik identitas untuk menjatuhkan lawan, maka prediksi yang kita lihat adalah dari berbagai pakar melihat bahwa ini juga akan menjangkiti 17 provinsi lagi. Ada 171 daerah yang akan pilkada 2018, bahkan pilpres nantinya. Untuk provinsi saja 17 provinsi. Kita melihat bahwa ini sebenarnya ada kekhawatiran kami juga. Karena begini, politik identitas ini adalah politik yang berbasiskan sara, bukan politik yang berbasiskan pada kinerja untuk petahana, atau politik yang berbasiskan pada program kerja seorang calon gubernur atau calon bupati dan calon wali kota. Ini yang harusnya dikedepankan, bukan lagi asal muasal agamanya, kemudian juga warna kulitnya dan sebagainya agamanya. Tapi kalau harus kita lihat adalah bagaimana program kerjanya. Karena begini, kalau politik identitas ini kita biarkan, maka ini akan menggerus nilai demokrasi. Karena bagaimanapun juga demokrasi itu harus berkeadilan, harus sama. Demokrasi di mata hukum harus sama, semua bangsa Indonesia, semua calon harus sama seperti itu. Tidak boleh dibedakan atas dasar agama. Dan kalau dibiarkan juga, politik identitas ini akan menggerus juga nilai Pancasila. Ini tentu saja tidak kita biarkan seperti itu. Harus kita sikapi bersama. Ini harus kita tinggalkan politik identitas. Demikian. Oke, ini bicara soal kinerja, Bung Ade mengantarkan kita pada hot issue yang ketiga, di mana Pemprov DKI ini mendapat penghargaan sebagai daerah yang dengan kinerja terbaik begitu. Ini dalam rangka Hari Otonomi Daerah 2017. Apakah ini juga akan menjadi sorotan media Indonesia? Iya, ini menarik ya. Jadi dari 6 provinsi yang mendapatkan penghargaan sebagai berkinerja terbaik dalam hal pelayanan publik, dalam hal menerapkan e-government, DKI ini menarik karena DKI ini kan kepala daerahnya kan dihantam badai ini kan, dihantam kasus hukum, kasus penistaan agama seperti itu. Nah ini tetapi kemudian duet Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat ini mampu menegaskan dirinya sebagai pelayan publik seperti itu. Dan poinnya adalah ternyata DKI Jakarta ini juga ada 5 daerah lainnya ternyata berjalan efektif e-government. Nah ini tentu saja juga harus kita apresiasi seperti itu. Nah fokus lain adalah ujungnya dari e-government ini adalah pelayanan publik, kemudian juga kesejahteraan masyarakat seperti itu, kemudian juga meningkatnya daya saing di daerah. Ini tentu saja juga penghargaan ini juga harus terus dilakukan oleh pemerintah. Bayangkan dari 34 provinsi hanya 6 yang berkinerja baik. Ini kan sangat jauh sekali. Artinya masih banyak sekali daerah-daerah yang memang belum berkinerja baik. Ini tentu saja juga harus kita dorong agar semuanya sama seperti daerah-daerah yang
daerah yang mendapat penghargaan saat rencana dari pemerintah seperti itu. Oke, terima kasih Bung Ade sudah bersama kami di Metro Malam. Demikianlah pemirsa topik-topik yang akan menjadi hot issue di Harian Media Indonesia edisi hari Rabu 26 April 2017.